secara nasional pungli itu ada di nomor 4 ya. Jadi yang paling tinggi itu penundaan berlarut. Jadi misalnya ngurus sertifikat yang harusnya 3 bulan sampai 2 tahun, nah itu penundaan berlarut. Ngurus KTP yang ada kabupaten atau kota yang bisa 1 jam tapi sampai 3 minggu misalnya, itu penundaan berlarut. Itu yang paling tinggi. Nah, pungli ini juga terjadi di hampir sebagian besar ya penyelenggara pelayanan publik, dan itu ada di ranking keempat kalau dari yang dilaporkan kepada kami. Ranking 2-3-nya apa tuh Pak? Penyimpangan prosedur, kemudian penyalahgunaan kewenangan. Nah, kemudian yang keempat nih, kalau kami menyebutnya sih permintaan uang, barang, dan jasa, tapi lebih familiar kalau kita di masyarakat tuh pungli gitu maksudnya. Iya. Bu Mira mungkin bisa menanggapi ini. Kalau tadi dari Mojokerto, kalau bisa memang betul-betul ada sidak tanpa rekayasa gitu. Betul, iya. Karena nggak ada gunanya juga rekayasa gitu ya. Kan kembali lagi bahwa sidak itu kan tujuannya untuk melihat apa yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua adalah untuk perbaikan. Jadi kalau direkayasa nggak ada manfaatnya. Ya. Jadi memang harus dilakukan sidak. Nah, ini satu contoh juga. Kalau ada demikian, ngadu ke kami, ngadu ke ombudsman. Kalau kita tidak ada pengaduan, kita tidak tahu di lapangan kepada tempat yang tepat begitu ya. Bu, ya? Kita kan ada hotline-nya juga, tinggal silahkan aja diadu ke ombudsman, ke kami. Kadang-kadang ada hampir setiap hari ya saya dapat pengaduan, saya teruskan ke ombudsman ya kan. Atau ombudsman ada ini juga lapor ke kami. Jadi kita memang pelayanan publik, kebijakan nasionalnya di kami, tapi pengawasannya kan di ombudsman. Nah, tapi kalau terkait benar-benar dengan aparatur yang korupsi dan sebagainya, itu sebenarnya bisa diteruskan juga di Kementerian Menpan ini ada Deputi Akuntabilitas Pengawasan dan RB. Jadi kalau udah terkait dengan aparatur juga bisa ke situ. Jadi sebenarnya pemerintah berusaha lah kita mencari atau memecahkan masalah hal-hal yang demikian. Nah, sebenarnya juga seperti pungli itu terjadi karena sistemnya tidak dibangun. Ya, sistemnya dibiarkan berlama-lama. Kalau nggak dibayar nggak cepat, gitu kan. Terus orang masih berhadapan pengguna layanan dengan yang memberi layanan masih berhadapan. Itu mengakibatkan negosiasi. Nah, jadi harusnya membangun sistem bisa pakai IT base, artinya yang benar-benar orang tidak perlu ketemu, bahkan bisa minta layanan itu dari rumah aja gitu. Jadi itu hal-hal yang harus dibangun. Kalau di istilahnya bisa kita katakan ada dibangun sistem pengendalian internnya. Nah, ini contoh boleh ya, contoh. Tapi Bu, sebelum itu sudah ada telepon lagi nih Bu sepertinya. Ya, halo selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam TPRI. Ya, selamat malam Pak. Dengan Pak siapa? Ya. Selamat malam TPRI. Selamat malam Bapak. Silakan dengan Bapak siapa di mana? Saya Samsul Bari Arab di Riau ya. Begini ya, saya ini ada permasalahan. Saya ini kan permasalahan tanah ya, sudah sifatnya kan sensitif ya. Saya sudah adukan nih ke Ombudsman Riau ya, sudah turun ya Pak Bambang dari Ombudsman Riau. Tapi hasilnya nggak ada sampai sekarang ini. Kemudian saya sudah ajukan ini surat-surat saya sampaikan kepada Pemda Rokan Hilir, ya kan, di mana batas-batas tanah Pemda itu. Tapi sampai saat mereka ini tidak menjawab. Jadi sifatnya sensitif. Jadi saya minta ya garis besarnya ya. Mereka itu tadi kan ada tanahnya, tanah Pemda ya. Saya rasa itu pun termasuk ada korupsi di situ. Ini ya Pak ya, ini Pak Ombudsman ya, saya sudah turun ya, Ombudsman sudah turun dari Pak Bambang ya. Sampai saat ini saya nggak tahu Pak. Bukti-bukti sudah saya berikan, surat-surat semua. Tapi sampai saat ini Pak, saya tidak menerima jawabannya Pak, walaupun berbentuk surat. Terima kasih Pak. Baik ya, Pak Samsul nanti biar ditanggapi langsung oleh Pak Budi. Itu lapornya ke kantor perwakilan kami ya Pak ya, Pak Samsul. Ya, sudah terputus sepertinya Pak Budi, karena sudah penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Halo. Selamat malam Bu. Iya. Iya, dengan Pak siapa di mana Pak? Pak Daryono Bu. Pak Daryono. Iya. Pak Bartono di Demak ya. Ya, baik, silakan Pak. Iya. Terima kasih atas waktunya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh penelpon dari Mojokerto tadi, bahwa sampai saat ini pelayanan publik itu masih sangat-sangat kurang.
Sebab apa? Boleh saya katakan bahwa setiap peluang apapun itu endingnya uang. Misalnya dalam kepengurusan sertifikat ya, sertifikat tanah. Itu baru di tingkat desa saja sampai kecamatan itu bisa sampai 3 bulan, Bu. Dan itu semuanya masing-masing yang terlibat dalam katakanlah meja itu pasti mintanya uang. Ya, ini khususnya di Kabupaten Klaten, Bu. Maaf ya, di Kabupaten Klaten. Sebab saat ini saya juga dalam kepengurusan mengurus milik saya sendiri. Ya, itu turun waris, tapi di tingkat sampai baru kecamatan saja sudah 3 bulan dan semuanya membutuhkan uang untuk ini dan itu pungutan. Setiap ada pejabat yang minta, saya oke lah kalau tiap petak sekian, tapi kami mohon untuk diberikan kwitansi, tapi beliau tidak sanggup. Artinya apa? Ini aturan yang semacam itu kan tidak diatur dalam aturan apapun. Jadi semua itu pungutan. Maka baik, mohon Pak. Ini untuk benar-benar diawasi secara Pak Martono ya, supaya lebih baik begitu. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ini Bu, bagaimana kemudian hingga menghilangkan budaya pungli ini loh Bu. Ini bisa dibilang udah membudaya apa gimana? Sampai di era seperti ini masih berani juga menerapkan budaya pungli. Ya, pada prinsipnya kembali lagi Pak, Bu, setiap jenis pelayanan publik itu ada standar. Standar itu terdiri dari apa sih syaratnya? Kita mau mengurus suatu layanan ya. Yang kedua prosedurnya. Dan yang ketiga waktu. Kemudian yang terakhir adalah biaya. Nah, sekarang kalau prosedurnya masih biasa-biasa saja, berhadapan dengan orang, lama, dipersulit, itu memudahkan, sebenarnya itu peluang. Untuk siapa mau cepat, ya, bayar lebih banyak. Ya, itu contoh Pak Bu, ini contoh dari Dirjen AHU di Kumham. Tahun lalu menang salah satunya yang disebut dengan fidusia online. Dulu itu kalau kita mau mencatat fidusia, itu yang cerita sama saya itu dirjennya, Dirjen AHU itu mengatakan gini, Bu, itu harus dikopi, harus datang, dan maaf kata memang harus ada amplop. Ya. Tapi dia membangun sistem dengan IT, itu orang tidak harus datang, notaris itu tidak harus datang, dia bisa mendaftar, bayarnya juga di luar, tidak berhadapan dengan orang Dirjen AHU, dan itu dilaksanakan cuma dalam waktu 7 menit. Ngeprint sendiri, tidak perlu tanda tangan basah, tapi kalau mau dilihat apakah itu hasil atau tidak, hanya dengan HP kita lihat di barcode-nya, kalau keluar nama notarisnya, berarti itu asli. Tapi kalau artinya notarisnya benar gitu. Tapi kalau dengan barcode-nya itu tidak keluar nama notaris, berarti itu palsu. Nah, itu kan artinya membangun sesuatu dengan IT base, jadi tidak berhadapan, itu menghilangkan pungli. Nah, jadi kayak begitu hal-hal ini yang maksud saya di dalam pelayanan publik itu memang harus dibangun sistem pengendalian intern. Tidak harus semuanya memang dengan IT base. Kalau daerah timur selalu saya diprotes, Bu, kami listrik nggak ada, tidak. Tetapi dengan sistem-sistem tertentu itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang demikian. Ya, jadi mungkin tidak dibangun seperti itu, tetapi misalnya pembayarannya di ATM ya, atau dibayar di bank. Jadi tidak harus orang datang tuh bawa uang. Baik. Nah, itu kan mengurangi juga. Ya kan? Mbak Wiwi mungkin mau menanggapi Mbak, apa memang betul nanti kalau kemudian sistem IT base ini bisa diterapkan di semuanya hingga ke daerah, itu juga mengurangi pungli itu? Iya, jadi memang pertama saya ingin menyampaikan, menggarisbawahi bahwa apa yang disampaikan Bu Mira tadi juga Pak Budi ya, ini menunjukkan bahwa sebetulnya birokrasi kita ini sudah harus terreformasi. Jadi terreformasi dengan catatan dia partisipatif, dia transparan dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Saya sangat terkesan dengan praktek pelayanan publik yang memberikan service delivery yang luar biasa kualitasnya, yaitu di Jogja, di kota Jogja. Dengan mendirikan one stop services itu, satu atap satu pintu itu, ruangannya semuanya kaca, jadi transparan betul. Apa yang dilakukan oleh para pegawai di sana itu bisa kita baca, dia ngantuk, dia tidur, apapun dilakukan terlihat, ya? Kelihatan. Jadi kalaupun tidak ada IT yang sangat sangat canggih, itu buat aja bagaimana ruangan itu bisa transparan, terakses sedemikian rupa dan memberikan kemudahan gitu ya.
Jadi sudah ada itikat, Ya, ada nawaitu gitu ya, nawaitu kemudian itikatnya untuk itu memudahkan ya. masyarakat mengakses, mengurus gitu ya. Jadi Dan- kalaupun ada kendala-kendala Nah, itu. jika ingin Betul. menyiapkan sistem IT base paling tidak ya seperti itu ya. Iya, jadi Secara sudah ada terbuka, nawaitunya tadi itu. Jadi kalau menurut saya ini kan terobosan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik ini kan mengancam Ya. istilahnya itu zona aman kan Ya. gitu, zona nyaman kan Ya. gitulah. Ini yang biasanya menimbulkan resistensi dan ini tidak semua daerah mampu melakukan karena resistensi itu yang mungkin mereka tidak sanggup melakukan itu karena ada resistensi, ada perlawanan gitu ya. Yang tadinya nyaman Sudah gitu, terbiasa dengan pola-pola aman itu, kemudian harus berubah itu juga. Ini yang menurut saya harus dipaksa. Kalau tidak bisa from within ya memang harus dari eksternal tadi itu. Fungsi dari civil society antara lain melalui media dan sebagainya itu hand in hand dengan media civil society itu untuk menyampaikan. Ya. Sehingga dengan disampaikan seperti ini terbaca oleh publik kan. Ya, Kalau terbaca nggak ada daerah yang mau dipermalukan kan Baik, seperti ya. itu. Pak Budi tadi juga bisa menanggapi tadi ada penanya mengenai Ya, masalah. saya kira kalau yang tanah. dari Riau, tapi itu kayaknya Kepri. Saya masih, tapi nanti karena saya sudah tahu namanya, nanti coba akan Jadi saya mungkin cek. bisa di follow up. Iya, ininya nanti seperti saya akan apa. cek. Tadi kan Pak Samsul Bahri ya. Iya, artinya masyarakat apabila sudah memasukkan pengaduan ke ombudsman, jika ingin mengetahui follow up-nya melalui apa, Pak? Iya, tadi kan begini. Tadi kan beliau mengatakan sudah ada tim yang turun ke lapangan, Iya, tapi next step-nya yang dia belum tahu. Jadi Iya. kalau kami sebenarnya punya kewajiban untuk menginformasi setiap perkembangan itu ya. Nah, sebenarnya kalau dulu apa namanya mendaftarnya melalui web ya, kita kan ada web online, web pengaduan online ya. Formulir pengaduan online-nya itu kita sudah ada di web kami. Iya. Nah, itu bisa dicek dari sana. Tapi bisa kalau ditelusuri ini kan dari situ ya. kalau di Kepri kayaknya belum. Ini mungkin melapornya di kantor perwakilan. Jadi Iya. kami harus berkoordinasi dengan kantor perwakilan kami, pelapor atas nama Samsul Bahri dan seterusnya nanti kita akan cek. Baik. Bu Mira, ini nantinya dari 25 yang terbaik ini, langkah berikutnya apa, Bu? Apakah kemudian inovasi-inovasi ini akan ditularkan kepada daerah-daerah lain atau mungkin akan dibawa ke ajang yang lebih tinggi lagi? Iya. Jadi gini Bu, inovasi itu justru harus dicontek sama unit pelayanan publik lainnya. Ya. Biasanya disebutnya dengan kata replikasi. Ya. Ya, jadi itu untuk mempercepat untuk perbaikan kualitas Bagaimana pelayanan mendorong daerah lain untuk kemudian mau mereplikasi inovasi-inovasi ini? Ya, sebenarnya kan daerah itu mau mereplikasi atau tidak sesuai kebutuhannya. Iya. Ya, jadi kita tidak memaksa, tetapi kita menganjurkan. Iya. Nah, kalau dia mau dianggap bagus, ya, Ya harus mari ya. nyontoh gitu. Betul. Ya, itu kembali lagi niat. Ya. Niat. Nah, terus yang dari 25 ini sebenarnya kan tadi saya katakan sudah dari 99, 70, 50 terus ada 40, kemudian dari baru 25 ya. Nah, yang 40 ini itu akan kita bantu fasilitasi nanti dekat akhir tahun. Ya. Itu adalah ikut kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat PBB. Wow, Yang jadi dibawa sampai ke internasional di PBB. Iya. Dan itu yang disebut dengan United Nations Public Service Award. Tempatnya adalah di New York. Nanti kita fasilitasi. Indonesia sudah mampu berprestasi di situ, Bu? Iya. Diakuikah kemudian Jadi, inovasinya? iya. Tahun 2014 kita kirim 19, itu 5 finalis. Wow. Ya. Iya. Pertama kali Indonesia finalis. Dan yang ikut itu 704 inovator dari 80 negara. Wow, berarti Satu-satunya Indonesia diakui ya, sampai 5 bahkan. Kita satu negara dari 80, kemudian kita 5 finalis dari 46 finalis. Jadi 18,7%. Iya. Jadi luar biasa. Ya, berarti kita tidak kalah. Iya, Nah, betul. kekalahan kita ini biasanya membuat proposalnya tidak mantap, ya kan? Karena dia tidak ada. Jadi sebetulnya mengemasnya yang kurang begitu, Betul, Bu, ya? karena kalau untuk yang Packaging-nya. ya, tingkat UNPS itu tidak ada presentasi, jadi kita tidak bisa menjelaskan Sampaikan lebih secara jelas langsung gitu. ya. Ya. Nah, yang kedua suka dokumen. Nah, ini kebiasaan di Indonesia. Terus kalau ada video, yang pertama kepala daerahnya pidato, kepala dinasnya pidato, Iya. terus fotonya entah macam-macam gitu, tidak to the point, Iya. tidak menggambarkan apa inovasinya. Iya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kurang tersampaikan inovasinya Betul. apa sebetulnya. Nah, terus dari yang
kompetisi yang lalu, kita ikut yang tahun kedua, dapat lagi sekarang sampai dengan detik ini udah 5 finalis. 5 finalis lagi 5 yang masuk. finalis wilayah Asia Pasifik. Kita berharap Mei ini ada keputusan. Mudah-mudahan ada yang menang. Nah, setiap tahun awardingnya itu adalah pindah-pindah. Tahun lalu di Seoul, tahun ini kayaknya di Kolombia. Itu adalah di dekat-dekat tanggal 23 Juni. Itu adalah Hari Pelayanan Publik Internasional. Baik. Itu satu ajang, Mbak. Yang kedua yang akan kita lakukan segera Juni, Kementerian PAN bekerja sama dengan Provinsi Jatim. Kita akan membuat simposium inovasi pelayanan publik 2015. Ya. Ini tahun kedua. Dulu cuma 300-an lebih ya kita lakukan yang datang. Tahun ini kita akan buat 200 booth. 200 gelar inovasi pelayanan publik. Kemudian waktunya juga kita agak lebih perpanjang. Nah, isinya antara mereka yang inovator itu harus gelar inovasi pelayanan publik, buktikan kepada masyarakat. Yang kedua adalah workshop Bu, supaya mereka nyontek. Baik, Bu, mungkin bisa digambarkan sedikit saja, Bu, singkat saja. Begitu hebatnya inovasi yang dihasilkan oleh pelayanan publik di Indonesia ini hingga masuk menjadi 5 finalis di PBB. Mungkin diceritakan satu aja, Bu, contohnya. Yang singkat paling aja, Bu. yang paling unik dari Kabupaten Aceh Singkil. Itu cuma kerjasama antara tenaga medis dengan dukun beranak. Apa tuh, Bu, bentuknya? Ya, Seperti apa tidak ada IT inovasinya? base ya. Artinya ini juga contoh inovasi pelayanan publik tidak harus IT base. Iya. Nah, saya pernah nanya sama Pak Bupatinya, kenapa sih harus ada dukun beranak gitu ya untuk ibu melahirkan. Jadi yang pertama itu dukun beranak itu diajarin higienis. Bagaimana dia harus bersih, dia harus steril dan sebagainya. Yang kedua, di sana itu seperti ada sugesti atau kepercayaan. Kalau ibu mau melahirkan, tidak ditungguin sama dukun beranak, itu tidak lahir. Nah, jadi dukun beranak itu memang harus ada. Itu local wisdom yang ada di sana. Local wisdom tadi yang disebut juga. Jadi memang inovasi itu yang tadi sore saya dengar dari Pak Wapres juga, justru setiap local wisdom itu akan mempengaruhi inovasinya. Jadi walaupun kita nyontek, kita replikasi, belum tentu cocok. Jadi dilakukan lagi perbaikan, dilakukan penyesuaian, itu menjadi inovasi baru. Nah, jadi memang sebenarnya gayung bersambut gitu ya. Terus bergulir, never ending proses. Nah, jadi contoh-contohnya seru-seru gitu. Baik. Bicara mengenai pelayanan publik ini kan tentu ada upaya perbaikan, tapi juga harus ada pengawasan. Tadi juga diminta pengawasan bersama dari masyarakat. Ini karena waktu kita terbatas, mungkin saya minta closing statement dari masing-masing ibu dan juga bapak. Mungkin dari Pak Budi terlebih dahulu, Pak. Bentuk pengawasan apa yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan publik dan melalui ombudsman kah perannya sejauh mana? Iya, jadi kita pada prinsipnya pasti akan melibatkan partisipasi masyarakat karena di pasal 39 Undang-Undang Pelayanan Publik itu juga memang dimandatkan ya untuk itu. Kita bekerja dengan 2 undang-undang, Undang-Undang Ombudsman dan Undang-Undang Pelayanan Publik. Nah, oleh karena itu inovasi dari kami dan kantor-kantor perwakilan kalau itu terkait dengan bagaimana pelibatan masyarakat sekitar dan stakeholder di wilayah mereka itu dilakukan, kita akan support terus. Dan istilahnya championnya itu nanti kita akan bahas di dalam satu forum rapat koordinasi nasional untuk kalau memang cocok sama nanti direplikasi juga di perwakilan yang lain gitu. Nah, seperti ini bisa menstimulir masyarakat untuk ikut membantu pengawasannya. Kemudian kalau ada seperti kemarin di Sulawesi Barat ada contoh menarik karena dari duta ombudsman itu kita juga ternyata ada laporan-laporan yang kalau kita nggak dibantu oleh mereka kita nggak tahu ada persoalan ini di sana dan seterusnya. Pentingnya pengawasan dari masyarakat. Mbak Wiwi? Iya, saya mencatat ada 2 kunci ya, kata kunci utama yaitu bagaimana lesson learn ini mampu memberikan teladan. Teladan tadi itu ini pembelajaran, bagaimana inovasi memberikan pembelajaran. Jadi bukan sanksi tadi itu, memberikan penalti dan sebagainya, tapi mengajak bagaimana daerah-daerah, kementerian, lembaga gitu ya, dan semua daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke itu
lalu eager gitu, senang untuk melakukan inovasi tadi itu. Baik. Nah ini yang menurut saya penting untuk terus didorong agar daerah-daerah kita maju. Ya. Karena otonomi daerah akan gagal Jadi kalau memang perlu daerah-daerah proses tidak mampu pembelajaran memajukan. untuk mencapai pelayanan Iya, publik yang lebih baik. pembelajaran tadi itu. Saya sangat setuju dengan Bu Mira yang mengatakan ini bukan sanksi, penalti dan sebagainya, tapi justru mendorong dan mengajak bagaimana semua kementerian, lembaga dan daerah-daerah itu ikut berpartisipasi dan mengisi pentingnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya. Ibu Mira? Iya, jadi gini, memang benar bahwa inovasi itu inisiatifnya tidak harus dari atas, bahkan banyaknya dari daerah, dari bawah. Dari bawah. Karena yang melayani kan mereka, yang ujung tombak. Nah ini contoh ATM Samsat yang sekarang menang nih, Jatim, ATM Samsat Jatim itu dia bikin ATM untuk orang bayar perpanjangan STNK segala itu. ATM Samsat itu yang bikin itu adalah honorer, bukan CPNS. Jadi inovasi itu bisa datang dari mana Betul, saja, bukan dari pimpinan ke bawah, tapi Tidak. bottom up itu tadi juga terbuka gitu. Iya, jadi itu tinggal sekarang atasannya itu harus mengakomodasi hal tersebut. Ya, baik. Nah yang kedua, saya mau menganjurkan Bapak Ibu sekalian, baik Kementerian Lembaga maupun Pemda, siap-siap untuk ikut kompetisi inovasi pelayanan publik. Nah, kita mungkin agak percepat, mungkin sekitar November kita akan mulai. Dan jangan selalu takut, oh ini susah dan sebagainya, karena kami juga menyediakan tempat untuk helpdesk, untuk atau klinik, atau bertelepon, atau beremail, ataupun kami akan menyampaikan ke sana. Yang ketiga, saya mohon nih untuk media-media seperti TV, kami diberi kesempatan para inovator itu tampil gitu untuk menyampaikan agar menjadi proses pembelajaran itu tadi ya. Ibu Mira terima kasih, Mbak Wiwi terima kasih dan juga Pak Budi terima kasih. Dan memang yang terpenting adalah bahwa pelayanan publik ini yang baik tentu saja menjadi kewajiban yang harus diberikan pemerintah ataupun negara bagi warga negaranya. Dan itu tadi yang penting juga adalah proses pembelajaran yang mungkin bisa diambil oleh daerah-daerah lainnya. Mungkin tambahan sedikit aja, kami juga menerbitkan buku. Jadi ada top 19 dengan 2 bahasa Indonesia. Ibu, nanti mungkin kita harus berbincang lebih jauh lagi nih hari ini. Dan saudara, demikian tadi perbincangan kami dalam Kabinet Kerja Menjawab malam hari ini yang merupakan hasil kerjasama TVRI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya Herlina Suherdi pamit, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.